Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas tentang kitab-kitab Allah, terlebih dahulu kita akan membahas berapa rukun iman. Ya, betul. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya, tujuannya apa? Gunanya apa? Nah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Nah, apa arti kitab suci? Arti kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan mengenai kewajiban yang harus dipatuhi serta larangan yang harus ditinggalkan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan nabi yang menerima kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa isi tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang kitab Taurat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Taurata fiha hudaw wa nura. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah Juz 5 ayat 44. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi utama kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah, tauhid dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Isi utama kitab Taurat ini juga dikenal dengan nama 10 perintah.
Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai, yaitu yang pertama, hormati dan cintai satu, yaitu Allah saja. Yang kedua, sebutkanlah nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan menghilangkan nyawa. Yang keenam, jangan mendekati wanita yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ada keinginan untuk menyakiti perasaan wanita. Dan yang kesepuluh, jangan ada keinginan untuk memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, itulah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta perintahnya. Kemudian masuk kita kepada kitab Zabur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Al-Quran surah An-Nur juz 6 ayat 163. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Kitab Zabur berisi tentang tauhid, ajaran berzikir kepada Allah, dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Dan yang ketiga adalah kitab Injil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul Injil. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak-jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Al-Quran surah Al-Hadid 57 ayat 27. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem ataupun Palestina. Kandungan dalam kitab Injil adalah tentang yang pertama, seruan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan. Dan yang ketiga, serta memberikan akan datangnya Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyempurnakan ajaran para rasul. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran surah Al-Hijr juz 15 ayat 9. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Nabi pertama kali menerimanya ketika beliau berusia 40 tahun, yakni ketika beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Ketika itu Nabi menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran terdiri atas 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, diturunkan waktu kurang lebih 23 tahun. Dari 23 tahun itu dibagi pada dua periode, yaitu 13 tahun pertama ketika beliau masih berada di Mekah, dan 10 tahun sisanya ketika beliau sudah hijrah atau pindah ke Madinah. Kitab Al-Quran adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam kitab
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Setelah Ibu menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu yang soleh dan soleha untuk mengisi kolom lembar yang sudah Ibu bagikan, berapa nabi yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu tuliskan di situ, kemudian kamu jelaskan, kemudian nanti akan Ibu kumpulkan. Sampai di sini pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kitab-kitab Allah. Semoga pada pertemuan kita hari ini bermanfaat dan Allah meridhoi kita semua. Sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.